kami respon. Nah, ini saya ambil random aja. Ini ada komentar dari Mas Hafid 1177. Mas Hafid bilang, iya betul sekali Mbak. Oh iya, buat para bos-bos di negeri ini, tolonglah naikkan uang jalan kami para driver, karena nyawa kami di atas roda dan beling kaca. Nah, semoga komentarnya Mas Hafid bisa dibaca, bisa didengar juga melalui video ini kepada para pimpinan-pimpinan perusahaan ekspedisi kargo dan juga para pemilik barang. Jadi sebetulnya kita nggak bisa pukul rata juga. Tidak semua perusahaan kargo, tidak semua perusahaan ekspedisi, tidak semua pemilik barang tidak care gitu ya, tidak peduli terhadap sopirnya. Banyak kok perusahaan-perusahaan kargo dan ekspedisi yang memiliki kepedulian gitu ya, memiliki awareness yang bagus terhadap para pengemudi yang mereka punya gitu. Karena mereka tahu betapa pentingnya peran pengemudi dalam mendistribusikan barang-barang perusahaan gitu ya. Tetapi dalam pembahasan kali ini tentunya kita menyoroti khusus bagi para pemilik barang, bagi perusahaan-perusahaan kargo dan ekspedisi yang tidak memiliki cukup empati, tidak memiliki awareness yang baik terhadap pekerja atau mitra kerjanya, dalam hal ini driver dan pengemudi. Karena banyak sekali aduan yang masuk ke RBPI tentang betapa memprihatinkan pekerja-pekerja pengemudi saat ini gitu. Hampir mungkin 75% atau bahkan lebih pengemudi di Indonesia yang posisinya hanya sebagai mitra kerja saja. Pengemudi online, terus sopir-sopir ekspedisi itu posisinya mitra kerja saja, tidak punya PKWT, sehingga perusahaan atau para pemilik barang merasa mereka tidak perlu memberikan banyak kesejahteraan, banyak jaminan sosial kesejahteraan bagi para pengemudinya. Hal ini dapat dibuktikan masih banyak pengemudi yang kita temui, pekerja-pekerja transportasi yang tidak memiliki jaminan sosial. Ya, bahkan sekarang kan ada BPJS Ketenagakerjaan BPU gitu ya untuk non formal. Itu juga tidak diurus gitu oleh perusahaan, dan mereka juga tidak membantu mengkampanyekan program ini kepada para pengemudinya. Setidak-tidaknya jika perusahaan ekspedisi atau para pemilik barang merasa bahwa sopir itu kan cuma mitra kerja gitu, kalau mereka memiliki awareness yang tinggi, mereka memiliki kepedulian yang tinggi, mereka akan membantu menyampaikan bahwa ini ada program BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, sebagai salah satu program yang bisa memproteksi kerja pengemudi di jalan sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Nah, selain itu terkait komentarnya Mas Hafid ini mengenai uang jalan. Nah, saya mengerti prinsip pengusaha itu seperti apa. Kos seminim-minimnya, bagaimana mengeluarkan kos seminim-minimnya, kos produksi, dan mencapai laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi tidak juga dengan memberikan sesuatu yang tidak seimbang. Memberikan sesuatu yang tidak seimbang ini adalah tentunya upah atau uang jalan yang diberikan kepada pengemudi. Kadang saya juga tidak habis berpikir kepada para pemilik barang dan perusahaan-perusahaan yang aset perusahaannya, yaitu armada, juga barang-barang perusahaan, itu hanya menjadi tanggung jawab si sopir gitu. Saya kira ini tidak fair, karena kita tidak bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi hari ini di jalan atau yang dialami oleh sopir. Ada banyak peristiwa yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya kena begal, kena pungli, atau bahkan premanisme, kena tilang dan sebagainya, yang seringkali ini bukan hanya sebagai kelalaian si sopir. Saya setuju kalau posisinya sopir yang lalai, sopir yang salah, sopir harus belajar bertanggung jawab gitu ya atas kelalaian dia. Tetapi jika kita menemukan case atau kasus di jalan dan ini merupakan kelalaian perusahaan, sebaiknya perusahaan juga bertanggung jawab. Karena saya beberapa kali mendapatkan aduan pengemudi kena kasus di jalan itu karena kir armadanya palsu, karena armadanya tidak layak jalan atau tidak dimaintain gitu ya. Tapi ganti ban, ganti oli, segala macam itu dibebankan ke sopir. Dan kalau sopir lagi nggak punya uang, perusahaan turun bukan sebagai ikut bertanggung jawab, enggak. Perusahaan datang sebagai pemberi dana talangan. Kan lucu ya gitu ya, perusahaan hadir untuk kasih dana talangan, untuk berikutnya uang jalan atau upah jalannya si sopir ini dipotong dan terhitung sebagai hutang. Wah,
Ini benar-benar menyedihkan. Tolong banget kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan dunia transportasi dan pengemudi, tolong dong ini kita benahin sama-sama. Kayaknya sial banget gitu nasibnya pengemudi itu, apa ya, ngenes gitu kalau orang Jawa bilang ya, memprihatinkan gitu. Uang jalan nggak seberapa, resiko kerja gila-gilaan, dan benar atau salah tetap salah. Tuh. Saya nggak bilang semua perusahaan logistik begitu ya, dan saya nggak bilang semua pemilik barang begitu. Tetapi untuk yang masih seperti itu, tolong dong buka buka hati Anda gitu. Dan sekali-sekali mungkin manajemen perusahaan boleh ikut beberapa kali on the spot gitu ya, bareng sama sopir-sopir di jalan apa yang mereka alami segala macamnya. Oke, jadi semoga ini bisa didengar dan ini nggak akan mudah untuk sampai ke telinga pembesar-pembesar di sana kalau teman-teman pengemudi tidak tidak saling mendukung satu sama lain, tidak bersatu dan tidak kompak gitu ya. Sehat-sehat untuk seluruh teman-teman pengemudi di seluruh Indonesia.